Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita simak penjelasan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika diwawancarai terkait polemik perseteruan PKB dengan PBNU hari ini yang tidak menemukan titik temu, dan bahkan PBNU ingin memisahkan PBNU secara murni, tidak ada kaitannya dengan partai politik apapun, meskipun kita tahu dalam sejarahnya PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, dan yang menjadi pengurus-pengurus PKB hampir 100% itu adalah dari pengurus warga Nahdlatul Ulama. Bahkan disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa partai politik PKB menjadi kendaraan politik bagi warga Nahdlatul Ulama untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak perspektif pandangan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin beliau dalam video berikut ini. Sehat-sehat Abah. Insyaallah. Ini di rumah kediaman beliau di daerah Cimanggis ya? Depok. Di Cimanggis, Depok Abah. Alhamdulillah bisa sowan kami ke sini. Tidak sendirian, saya juga ditemanin ada host handal Mas Rohim dari PKB TV ini. PKB TV, siap. Assalamualaikum, Abah Yai. Assalamualaikum. Sehat ya, Abah Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini kesempatan istimewa dan tentu kita akan berbincang dengan beliau tentang bagaimana PKB, perjalanan PKB 27 tahun ini dan PKB ke depan. Ya. Oke. Baik, Cak Rahim, sebelum tentang refleksi ini, kemarin apa pidato Abah Yai itu luar biasa ini. Menggelegar. Viral di mana-mana. Menggelegar. Emang esensi pidatonya luar biasa, Abah Yai Ma'ruf. Salah satu yang viral adalah soal bumi. Nah, bumi, bumi lambang. itu bagaimana PKB ini lambangnya bumi. Bumi telah memberikan kita segalanya, air, mineral, termasuk tambang. Dan pesan beliau kepada Pak Prabowo, jangan jauh-jauh dari bumi. Tapi sebelum itu, anak milenial pengen sebetulnya, Abah Yai, sejarah dibentuknya PKB itu seperti apa itu sosial politik ketika itu? Mungkin Tahun 98. 98. 98, betul. Bisa diuraikan lagi biar tahu kenapa PKB harus lahir saat itu, Kenapa Yai. PKB harus lahir? Ini kan bagian dari peristiwa di mana peran Kiai di dalam politik itu sebenarnya tidak pernah berhenti kecuali 14 tahun. Mula-mula itu kan Kiai NU lah. Peran politiknya itu dititipkan di Masyumi. Oh, Oke, Mas Syumi. oh iya ya Mas Sumi, betul-betul. Iya. NU hanya ngurusi dakwah dan yang lain politiknya. Tapi kena kerjasamanya kurang baik. Kata Mbak Kiai Wahab itu ukhuwahnya ukhuwah kusiriyah. Apa itu? Kusir dan kuda. Mereka jadi kusir, kita jadi kuda. NU-nya jadi kuda. Karena itu berhenti. Oke. Kerjasamanya berhenti, NU berubah menjadi partai. Partai NU. NU, dakwah dan politik di tangan NU. Iya, iya, iya. Ya. Dan saya termasuk orang yang masih ikut partai NU tahun 71. Saya 71 itu sudah partai NU. Umur saya 28 dan saya menjadi ketua fraksi, Iya. anggota DPRD DKI Jakarta. Saat itu bagaimana, Yai? Partai NU itu saat itu seperti apa? Partai NU yang menjalankan dua peran, dakwah, pendidikan, tapi juga menjalankan peran politik. Iya, iya. Politik yang kita lakukan menurut politiknya para kiai. Betul, betul. Politiknya Iya, para kiai. Yang saya sebut harakah sia-sia kiai. Iya, iya. Gerakan politik kiai. Pegang sendiri Oke. dua-dua ini. Iya, iya, iya. Jadi memang berubah-berubah itu, tergantung situasi. Tapi perannya tidak pernah berhenti, dititipkan, diambil sendiri. Sampai 73 dititipkan lagi. Kena undang-undang, Pak Harto membuat undang-undang penyederhanaan, fusi. Fusi, Jadi ketiga. Ke P3, iya, iya, betul. Sampai 84.
karena hubungan kerja sama di P3 ini juga tidak harmonis lagi. Tidak harmonis. Jadi akhirnya jadi kuda kusir lagi. ya agak seperti itu. Akhirnya keluar ini. Oke. Mengambil langkah tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Iya. Itu anunya itu. Betul. Kembali ke Dan mana-mana. Jadi kalau saya nyebutnya itu bagi NU zamanul insilah. Gitu. Insilah itu melepaskan diri. Iya, 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 iya. Nah, ada yang mengatakan ini seperti permanen, ternyata tidak. Hanya karena ada sesuatu. Bahasa kiainya li'illatin aridah. Karena apa? Kondisi situasi politik tidak kondusif. Tidak kondusif. Berhenti. Oke. Ya, sampai tahun 98. 98. Reformasi. Reformasi. Nah, pada waktu terjadi kita berada di masa pelepasan diri itu, saya nyebutnya NU seperti bulus. Bulus itu artinya apa? Pemimpinnya apa? Bulus itu bulusnya haram, telurnya halal. Oh iya, iya, iya. Jadi itu masyarakatnya, warga NU-nya diambilin orang, partai-partai, Iya. perayaan di apa? Tapi partainya nggak boleh. Tapi NU-nya Pemimpinnya dimarginalisasi. dimarginalisasi. Aspirasinya tidak ada yang bawa. Iya, 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 iya. Begitu kondisi berubah 98, kita mengambil sikap, kita harus membuat partai lagi. Wah, Inisiatif itu awalnya muncul dari siapa atau seperti apa ya? Ketika itu sebenarnya saya sebagai ketua Rais Syuriah, PBNU merangkap koordinator harian. iya, iya. Saya bertemu dengan Wiranto Betul. pada malam Pak Harto mundur, dan saya bertemu subuhnya bersama dengan 4 orang. Iya. Dan saya mengatakan pada beliau, kita bersama menyusun kabinet. Iya, iya, iya. Nah, karena itu tolong sampaikan pada Habibie. Jadi Pak Wiranto belum ketemu Habibie. Iya. Jadi sudah bertemu kita dulu. Betul. Nah, baik katanya. Tapi ternyata Habibie menyusun kabinet sendiri. Sendiri. Kita tidak Tidak diikutkan. NU tidak dilibatkan. Tidak. Saya bilang kalau begitu kita lakum dinukum waliyatin. Waliyatin. Anda, saya bilang kita bikin partai. Oh, di situ jadi kok situasi Ya, kondisi politiknya ya. Saya kumpulkanlah wilayah-wilayah Artinya di Jakarta. muncul dari inisiatif Abah Yai waktu itu. Iya. Kemudian untuk saya kumpulkan di Hotel Alia Jakarta, kita berdebat, ya, bahwa NU perlu partai. Tapi kan tidak boleh secara struktural. Saya bilang ya tidak perlu struktural. Karena itu bisa hubungannya kultural, aspiratif. Nah, kira-kira begitu. Setelah terjadi perdebatan, kita setuju bikin partai. Caranya bagaimana? Saya bikin tim. Iya, iya. Tim 5 itu. Atau Iya. Terus saya bilang, siapa yang mau jadi ketua tim? Tidak ada, saya yang jadi ketua. Jadi Abah Yai jadi ketua tim. Ketua gitu ya. tim. mohon maaf ya. Tugasnya Tim 5 itu waktu itu Membentuk partai. tugasnya. Iya. Baru saya melapor Tim kepada 5 itu siapa saja Roma Yai? saya, Rozi Munir almarhum, Mustafa Zuhad almarhum, Ahmad Bagja almarhum. Yang kelima semula Dawam Anwar, karena nggak aktif saya ganti Agil Siraj. Iya. Said Agil Siraj. sekarang tinggal panjenengan sama Yai Akil Siraj Agil Siraj. yang masih Saya lapor pada Gus Dur waktu itu lagi perut sehat. Betul ya. Setelah berdebat dengan Gus Dur, oke. Akhirnya beliau bilang urusan politik Kiai, urusan NU saya. Mulailah kita susun. Disitulah kemudian kita bisa membentuk. Bahkan setelah kita pemilu 1 tahun, kita bisa mencalonkan Gus Dur jadi presiden. Oke. Dan dilalah jadi. jadi Ya, itu kira-kira. pemilu pertama Kira-kira. langsung bisa Menjadi menjadikan Gus Dur sebagai presiden. Karena itu kita kompak, Oke. kita utuh semuanya. ya ketika itu bagaimana reaksi dari awal-awal dibentuknya dari para kiai kemudian juga dari Semua setuju. Setuju semua. Tidak ada ya. Semua kecuali orang yang ada di partai lain yang misalnya ada yang di P3 yang kemudian belum balik. Tapi ketika itu karena kan ketika itu kita 3 bulan itu menyelesaikan struktur partai sampai cabang.
Hanya waktu 3 bulan ya? 3 bulan. Selesai. 9 bulan kita kampanye, langsung jadi nomor 3, Betul. PDIP, Golkar dan PKB. Kemudian kita bisa juga melakukan rivalitas untuk mencalonkan presiden. Oke. Nah, ternyata yang jadi calonnya PKB. Sebetulnya ketika itu kendala yang terbesar itu apa ketika pembentukan partai? Tidak ada kendala, kecuali memang kita mengatakan bahwa NU harus punya kendaraan sendiri untuk membawa aspirasi. Maka saya sebut PKB adalah matiyatun nahdhiyin, kendaraannya orang NU untuk membawa aspirasi politiknya. Iya, iya. Dan Ya, itu jadi tidak aspirasi politik ini kendaraannya ini itu tidak berubah sampai sekarang ya? tidak berubah. Ya, walaupun begitu kan kita mengatakan bahwa memang dibentuk oleh Kiai untuk kendaraannya orang NU, tapi untuk terbuka untuk semua orang. Kan filsafat bumi itu. Nah, kalau kemarin itu baru separuh saya ngomong bumi. Oke, nah ini menarik ini. Sekarang saya tambah lagi. Kemarin disampaikan di Harlah PKB ya di Jakarta. Bumi itu kan terbuka. Oke. Iya. Siapa saja boleh tinggal di bumi ini. Tidak hanya orang Islam. Tidak hanya orang Islam, yang beriman, yang tidak beriman semua. Walaupun bumi itu diwariskan orang untuk orang yang baik. Innama yarithu ibadiyas salihun. Tapi untuk tinggal di bumi ini tetap semua orang boleh. Gitu kan. Nah, itulah filsafatnya PKB begitu. Didirikan oleh Kiai untuk kendaraan orang NU, tapi untuk semua orang boleh masuk di sini. Bareng kita bersama-sama untuk membangun negara ini. Jadi tidak usah segan-segan, tidak usah malu-malu, tidak usah apa gitu. Masuk aja ke PKB. Masuk aja ke PKB. Nah, ini pesan Abah Yai. Bumi untuk semuanya, masuk aja ke PKB. Nah. Dan jangan menjauh. Dan jangan pernah menjauh. jangan pernah menjauh. Itu kemarin pesannya disampaikan di depan Presiden. Iya. Jadi untuk masyarakat, untuk rakyat terbuka, siapapun agamanya, apapun etnisnya, apapun boleh masuk. Iya, iya. Nggak ada masalah. Tapi kalimat jangan menjauhi bumi itu dikhususkan untuk siapa ya sebenarnya? Ya untuk semua. Pokoknya jangan jauh-jauh dari bumi. Harus bersama bumi. Kalau saya menangkap itu ditujukan untuk Pak Prabowo, Romo Yai. Iya. Iya juga. Iya juga. Iya juga. Ya, begini Romo Yai. Ada yang mengatakan sampai sekarang nih, NU itu tidak berpolitik, NU di mana-mana. Maka NU adalah PKB, PKB adalah NU. Nah, ini ada juga yang mengharapkan ini haram ini kalimat. Saya Bagaimana? bilang pendapat bahwa NU tidak pernah berpolitik praktis itu ungkapan yang tidak benar. Iya. Ya, itu namanya takbirun ghairu sahih. Ungkapan yang tidak benar. NU tidak pernah lepas dari politik sejak awal, kecuali 14 tahun itu. Karena situasi yang tidak. Nah, ketika 14 tahun itulah NU mengambil sikap seperti itu. NU tidak kemana-mana, NU ada di mana-mana, NU jadi seperti bulus. Sebenarnya periode itu sudah selesai ketika dibentuknya PKB. 98. 98. Maka NU adalah PKB. Oke. Iya. Tidak Bulus lagi. Tidak bulus Tidak lagi. bulus lagi. Jadi ini jangan ngajak bulus lagi kita. Kalau kita seperti itu, kita jadi bulus lagi. Tapi kemarin ada pernyataan Pak Prabowo di Harlah itu juga, Harlah PKB 27. Saya nyaman bersama NU, saya nyaman bersama PKB. Nah, apa maknanya kira-kira ya? Ya, artinya Pak Prabowo memang harus bersama PKB, harus bersama NU, harus bersama Kiai. Ya. Dan Kiai sepanjang Pak Prabowo tidak berubah seperti saya katakan, Iya. itu akan kita dukung. Itu kemarin secara gamblang disampaikan beliau. Betul. Ya. Sepanjang Pak Prabowo tidak berubah. Tidak berubah. Dan menjadi patriot ya. Ya, dan yakin tidak berubah. Yakin tidak berubah. Karena itu Yakin. kita akan dukung. Ini logika santri ini kelas tinggi Carohim.
Jadi PKB, NU akan bersama Prabowo selagi tidak berubah. Iya. Ya. Tetapi saya yakin Prabowo tidak berubah. Pesannya jelas. Ini logika mantik ini ya. Nah, pesannya jelas pesannya. Ini sebenarnya apa pesannya, Yai? Ya pesan kita Sinergi. Pak Prabowo harus di sampingnya itu PKB. PKB. Harus ke PKB ya. Boleh yang lain, tapi di samping-sampingnya lagi. Yang di sampingnya harus PKB. Nah, ini ada yang menarik juga. Romo Yai melihat ya perjalanan panjang mulai dari NU, PBNU, kemudian PKB juga sebagai pendiri, itu ada sebagai salah satu tim yang menginisiasi PKB. Inisiator. Nah, ini artinya hubungan NU dan PKB itu memang tidak bisa dipisahkan ini. Iya, karena yang membuat PKB itu PBNU. Dan saya yang mengambil inisiatif itu sebagai Rais Surya PBNU. Tertinggi. Ya, Rais Surya PBNU melangkap koordinator harian. Dan saya diskusikan dengan Gus Dur. Oleh karena itu, kemudian Gus Dur bilang, ya di politik, saya di NU. Gus Dur yang motor begitu ya? Iya. Abah Yai di politik, Iya. Gus Dur Di NU. di NU. PBNU. Tapi ketika terjadi, sudah itu kita bareng. Ya, Ketika sudah jadi. Belakangan tukar tempat. Gus Dur jadi presiden, merangkap ketua Dewan Suro, Iya. saya balik ke NU. Lama saya dulu Ini di NU sampai banyak yang nggak diketahui orang ini sejarah ini. sampai jadi Rais Am saya. Nah, Rais Am. Sampai ketua umum MUI. Saya jadi wapres. Iya. Nah, sekarang balik lagi saya. Ketua Dewan Suro. Ketua Dewan Suro Ketua Dewan lagi. Suro. Dulu ketua Dewan Suro saya yang 98 itu saya. Ini sepertinya takdir itu muter saja Iya, di iya, Romo Yai. Tapi saya nggak tahu wiridnya Abah Yai ini apa ini. Wiridnya Abah Yai ini. Jabatan Wapres belum selesai, langsung ketua Dewan Suro PKB begitu. Ya, karena itu saya kan kayak saya ini nurut permintaan orang kiai-kiai itu gimana, saya gimana gitu kan. Tapi kelihatannya ada yang yang tidak nyaman ketika Mbah Yai berada di jabatan ketua Dewan Suro nih. Oh tentu saja, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Kira-kira yang tidak nyaman siapa nih Mbah Yai? Wah, saya kira bisa orang melihat sendirilah. Silakan ditebak-tebak aja gitu. Ya. Silakan ditebak-tebak saja. Tapi dengan Pak Prabowo nyaman kan? Oh nyaman. Dengan Pak Jokowi nyaman juga kan? Ya nyaman juga. Saya bisa bergaul dengan siapa saja. Iya. Karena tadi itu kita itu seperti bumi itu boleh bergaul dengan siapa saja bisa. Tapi kitonya tetap tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Ya. Ini begini Romo Yai, bahwa PKB dan NU tidak bisa dipisahkan. Artinya ketua umum katakan PBNU dan ketua umum PKB itu memang harus satu visi, satu rel untuk mengembangkan perjuangan atau aspirasi umat. Karena ide awalnya itu kan ketika NU itu aspirasinya tidak ada yang Kendaraannya awal, Betul. umatnya itu Banyak. tercecer di mana-mana. tercecer di mana-mana, maka harus ada Kendaraan partai, satu. kendaraan yang mewadahi semua warga NU dan membawa aspirasinya partai. Saluran aspirasi politik warga NU. Politiknya warga NU. NU itulah PKB. Jadi kayak PKB itu sayap politiknya NU. Betul ya. Malah awalnya apakah NU jadi partai politik lagi? Itu diskusi awal itu. Balik lagi seperti tahun 52 sampai. Artinya sejarah itu karena tidak pernah ada diubah, jadi jangan diubah-ubah kan itu. Iya. Akhirnya kita bilang tidak perlu balik. Ya. Tapi kita bikin wadah kendaraan politik untuk warga NU. Jadi secara aspiratif hubungannya ini, saya bilang hubungannya tidak struktural tapi aspiratif. Aspiratif. Hubungan aspiratif. Kultural, historis ini. Sehingga dia adalah NU dalam wajah politik.
Clear penjelasan beliau, Pak Clear, Yusuf. kalau menurut saya clear. Betul. Hubungan Itu historis kesepakatan aspiratif. Ya karena bagaimana orang PBNU yang memutuskan. Di PBNU diputuskan, di kantor PBNU. Di Keramat ya? Di Keramat Raya. Selamat Raya. Jadi artinya ini NU atau PBNU atau PWNU dan sebagainya memang wajib sepertinya tanda kutip ini untuk memang bersinergi kemudian harmonis gitu ya dengan PKB begitu. Ya kan memang awalnya begitu. Jadi kalau tidak harmonis itu kenapa? Nah, menurut Romo Yai ini Kenapa? sekarang harmonis apa tidak nih? Nah, Terutama dengan kata ketua orang- umum PBNU Kata nih. santri itu kalau tidak ada harmonis itu ada syai'un. Syai'un. Switch. Ada sesuatu yang kemudian tidak membuat harmonis. Iya. Apa sebabnya? Itu banyak. Saya kira banyak faktor yang harus kita selesaikan. Dan Tapi tadi dijelaskan beliau, hubungannya jelas, historis dan aspiratif. Iya. Tentu bukan hubungan struktural. bukan. Kultural juga. Lanjut Romo Yai. Ya. Ini harapan itu kan. Tadi sepertinya jawaban saya belum dijawab ini Romo Yai. Apa itu? Bagaimana ini hubungan PKB dengan PBNU sekarang ini menurut Romo Yai? Saya kira hubungan secara hubungan aspiratifnya memang tidak, tapi hubungan personalnya yang mungkin masih harus dibetulkan. Iya, dibetulkan. Ya, seperti ada hambatan. Nah ini saya kira ini ada hambatan psikologis yang bisa sepertinya tidak harmonis. Sebab itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Iya. Sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi kita ada terjadi semacam sesuatu yang ini gangguan namanya ini. Gangguan. Gangguan. Artinya harus diluruskan kembali seperti